Secerdas-cerdasnya AI, dia kerjanya hanya mengumpulkan informasi. Dia tidak punya mazhab, dia tidak punya aliran. Tergantung yang bertanya itu arahnya kemana, nanti dia akan memberikan jawaban yang sesuai dengan selera si penanya. Makanya jangan heran, apa yang sering kita ketik, apa yang sering kita tulis, Chat GPT dengan AI itu bisa menangkap selera kita. Nanti dia kasih jawaban yang sesuai dengan selera kita. Lain nanti jawabannya dengan kekawan kita. Ini menyesatkan. Dia hanya menyetujui keinginan-keinginan kita. Dia tidak berani untuk berkata tidak. Dia tidak berani menolak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati dan tergantung Nenek Mama, Alim Ulama, Alim Pandai, tokoh masyarakat, Yayasan Setia Akidah, Yayasan Dakwah Umat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik, semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini, hijrah itu bukan sekedar ucapan. Hijrah itu jalan juang, bukan sekedar ucapan yang gampang. Malam ini akan kita bahas 5 perjuangan. Yang pertama, hijrah adalah perjuangan dari makan haram kepada makan yang halal. Kenapa makan dulu kita bahas? Karena dari makan ini akan menjadi darah. Darah ini masuk ke dalam jantung. Dari jantung nanti naik dia ke otak. Dari otak dia mengalir ke mata. Dari otak mengalir ke telinga. Dari otak mengalir ke mulut. Jadi kalau orang makanannya baik, maka insya Allah dia menjadi baik. Ini hijrah yang pertama, perjuangan mencari makan halal. Saya yakin anak-anak muda malam ini bisa hadir, ini karena ayah ibunya memberi makanan yang halal. Amin. Makanya dalam Al-Quran kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Orang yang tidak makan baik, maka susah dia untuk berkata baik, susah untuk berpikir baik. Bapak Ibu semua hafal ayat nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ini nasihat, ubun-ubun yang kita usap waktu kita berwudu. Nasiyatin, kazibatin, pembohong, khati'atin, pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun ini dikatakan pembohong? Padahal yang membohong mulut. Karena darah dari jantung naik ke ubun-ubun, dari ubun-ubun inilah mengalir ke mata, mata menengok jahat. Dari ubun-ubun ini mengalir ke telinga, telinga mendengar jahat. Dari ubun-ubun ini mengalir ke mulut, mulut bercakap jahat. Dari ubun-ubun inilah semuanya berpikir. Makanya jangan heran ada orang berpikir kotor, jahat, itu semua dari makanan. Bapak-bapak yang selama ini susah mencari makan, tangannya kasar, tangannya kotor, mungkin tangannya kotor, tapi insya Allah duitnya bersih. Sekarang banyak orang tangannya bersih, tapi duitnya
Jadi kalau ada orang yang tangannya bersih, tidak pernah memegang kapak, tidak pernah mengambil upah cuci, tidak pernah mengutip brondol, tidak pernah memupuk, tangannya lembut, tapi tangan itu menandatangani menjual hutan Riau, tanda tangan itu meluluh lantakkan kebun sawit orang, tanda tangan itu sudah menjual hutan wilayah, maka sesungguhnya susah kita untuk berbicara tentang masalah yang baik-baik, karena orang tidak bisa merespon, menangkap dengan baik. Jadi kalau kita mau baik, berawal dari makanan yang baik. Makanya kata Nabi SAW, hatib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan momen hijrah 1447 ini, yang selama ini bersusah payah mencari nafkah rezeki yang halal, semakin semangat insyaallah. Amin. Dan yang selama ini mencari rezeki dari riba, dari tipu, dari sogok, dari haram, mudah-mudahan dia betul-betul hijrah. Inilah momen kita pindah 1447, 1446 dulu buat dosa, buat maksiat. Mudah-mudahan dia berubah menjadi lebih baik insyaallah. Ada seorang laki-laki, rajulun as'as, rambutnya kusut, albar berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut bersisir. Kalau dia sisir rambutnya nanti gugur. Kalau gugur rambutnya dia bayar dam. Albar berdebu karena dia tidak mandi. Kalau dia mandi takut pakai sabun, nanti dia bayar dam karena dia sedang ihram. As'as rambutnya kusut, albar rambutnya berdebu. Ya muddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit. Lalu apa kata dia? Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa Allah tidak mengabulkan doanya? Sebabnya ada 4. Mat'amu haram, makanannya haram. Setelah makanannya haram, masyrabu haram, minumannya haram. Setelah minuman haram, malbasu haram, pakaian haram. Rumah haram, kendaraan haram. Rumah, kendaraan termasuk pakaian. Karena mobil dipakai, rumah dipakai, pakaian bukan cuma pakaian. Dan yang paling menyedihkan adalah wa ghudhiya bil haram. Anak istri yang baik-baik yang tak tahu apa-apa dikasih makanan haram. Jadi hijrah pertama adalah perjuangan mencari makan yang haram. Jangan sampai anak bini dikasih makan haram. Ini hijrahnya pertama. Saya akan bahas perjuangan ini 5. Yang kedua, setelah kita berhasil pindah dari makan yang jelek, yang buruk tadi, mulailah dia mengaji. Hijrah dari tidak mengaji menjadi mengaji. Jadi malam ini kita semua, saya di Masjid Raya Ratak Bulu ini sudah beberapa kali, dan malam ini kita masih tetap mengaji dari yang tidak baik. Selama ini ngobrol, bicara, lalu kemudian kita bicara yang baik. Mengaji yang pertama yang paling penting adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadis, yang binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradan, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Ini akidah. Jadi masjid kita ini paling tidak dalam satu pekan itu mengkaji 3. Yang pertama kajian akidah, yang kedua kajian ibadah, fikih, sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah, fikih jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam, syarat, rukun, sunat, makruh, mubah, ada dikaji tentang fikih. Yang ketiga adalah tentang akhlak, bagaimana orang berakhlak dengan baik,
bagaimana orang bersopan santun, bagaimana membersihkan hati dari hasad, dengki, dendam, busuk hati. Setelah hati tadi bersih, diisi dengan ridho, qanaah, tawakal, zikir, dan semua. Jadi hijrah dari duduk-duduk hanya sekedar mengisi waktu kosong, hijrah kepada mengaji. Kalau masjid kita sudah ada pengajiannya rutin, alhamdulillah. Kalau masjid kita belum ada pengajian rutin, kita minta kerjasama antara Yayasan Setia Aqidah bekerjasama dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti Ustaz Arnab akan mengirimkan ustadz-ustadz kita dalam satu pekan mengaji 3 malam, mengaji akidah, mengaji fikih, dan mengaji akhlak. Kira-kira kalau dibuat pengajian 3 malam dalam sepekan, siap atau tidak? Insya Allah. Ini mengaji ini juga perlu perjuangan. Kita minta supaya anak-anak mudanya pelatihan kursus multimedia. Jadi ada yang bertugas sebagai kameramen, nanti ada yang bertugas sebagai tim editor, diedit, habis itu baru diupload. Shooting, editing, uploading. Shooting yang mengambil gambar, berarti masjid mesti punya tidak hanya sekedar sajadah, tidak hanya sekedar punya AC, kipas, tapi juga punya kamera yang bagus. Lalu kemudian setelah itu sumber daya anak-anak mudanya mengedit video. Setelah diedit baru diupload di channel Masjid Raya Tratah Bulung channel. Sudah ada channelnya atau belum? Alhamdulillah. Jadi semua pengajian yang masjid kita ini bisa ditonton ulang. Tolong supaya semua pengajian sebelum diupload itu dicarikan aplikasi yang bisa membuat teks, karena banyak juga orang menonton kajian tak ada suaranya, dia hanya menonton melihat teks. Jadi 3, ada orang hobi hanya melihat gambar, ada orang hanya membaca teks, ada yang mendengar. Ada yang hobinya tidak menengok gambar, tapi dia mendengar sambil naik motor, sambil bawa mobil, dia mendengar. Yang di rumah sambil masak. Jadi semuanya ada segmennya. Bagi yang suka nengok gambar, siapkan video yang bagus. Bagi yang tidak mau nengok gambar, dia hanya menengok teks, buatkan teks. Bagi yang tidak mau menengok teks, dia mendengar, maka pasang alat perekam yang bagus supaya suaranya bagus masuk. Dipotong video ini pendek-pendek supaya yang belum mengaji serius 1 jam, ngaji kalau bisa dari maghrib ke isya. Jangan ngajinya setelah isya, sementara maghrib dan isya masjid ditinggalkan. Jadi nanti kalau pengajian rutin dari maghrib ke isya. Kalau pengajiannya maghrib ke isya, otomatis jamaah sholat berjamaahnya 2 kali. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ditulis di depan ini, Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kirim pertanyaan ke nomor WhatsApp. Jadi jamaah ini sebetulnya dia sudah banyak mendengar kajian-kajian melalui YouTube, cuman banyak yang dia kurang paham, itu diselesaikan di masjid. Karena kalau jamaah mencari jawaban sendiri di ChatGPT atau di Google, berbahaya. Karena Google itu bukan manusia, ChatGPT juga bukan orang. Dia tidak bisa mengajar kita, dia hanya sekedar mengumpulkan informasi. Secerdas-cerdasnya AI, dia kerjanya hanya mengumpulkan informasi. Dia tidak punya mazhab, dia tidak punya aliran. Tergantung yang bertanya itu arahnya kemana, nanti dia akan memberikan jawaban yang sesuai dengan selera si penanya. Makanya jangan heran, apa yang sering kita ketik, apa yang sering kita tulis, ChatGPT dengan AI itu bisa menangkap selera kita. Nanti dia kasih jawaban yang sesuai dengan selera kita. Lain nanti jawabannya dengan kekawan kita. Ini menyesatkan. Dia hanya menyetujui keinginan-keinginan kita. Dia tidak berani untuk berkata tidak. Dia tidak berani menolak kita. Jadi mesti berguru memang. Maka Al-Quran dikatakan
Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Ngaji tak usah panjang-panjang. Dari maghrib ke isya, sholat maghrib dapat, dari maghrib ke isya kosong, habis isya yang tak ada pertanyaan pulang, yang ada yang mau ditanyakan buka sesi tanya jawab, dan semua kertas-kertas yang masuk itu dijawab. Yang tidak cukup di masjid disimpan, dimasukkan ke dalam channel sehingga orang bisa tonton. Jangan buatkan satu video panjang. Orang kita malas nonton panjang-panjang. Video tanya jawab yang panjang itu potong pendek-pendek. Apa nanti buat 1 menit, 2 menit, 3 menit, upload di semua sosial media. Jadi masjid kita punya FB, punya IG, punya TikTok, punya Twitter, punya grup WhatsApp. 5 ini jangan sampai hilang. FB, IG, TikTok, Instagram, dan grup-grup WhatsApp. Jadi setiap jamaah itu dicatat nomornya, diinventarisir, barulah kita bisa perjuangan dari mengaji yang tidak penting, membahas yang tidak penting kepada yang betul-betul mengaji. Ini perjuangan yang kedua. Perjuangan yang ketiga, pertama makanan. Kenapa Ustaz bahas dulu makanan? Malasnya mengaji itu berasal dari makan. Hilangnya semangat untuk ngaji itu semua berawal dari makanan. Pokok pangkal penyakit kita di dunia ini makanan. Makanya kata ahli hikmah, al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung itu adalah sarangnya segala penyakit. Penyakit badan berasal dari lambung, dan penyakit batin pun juga berasal dari lambung. Dan penyakit mata, penyakit telinga, penyakit hati, penyakit pikiran pun itu semua berasal dari lambung. Jadi kalau lambungnya bersih, makanannya bersih, badannya sehat, hatinya bersih, otaknya bersih, cakapnya bersih, mudah untuk ngaji. Jadi jangan hanya sekedar mengaji tapi makan masih halal haram. Yang ketiga, setelah berjuang meninggalkan makanan haram, berjuang untuk ngaji, yang ketiga adalah berjuang untuk beramal. Nah, setelah mengaji, untuk beramal, bangun malam, tahajud, itu penuh perjuangan. Dari mulai tidur cepat, jam 10, jam 11 sudah tidur, lalu menyetel jam weker, setelah itu baru bangun malam. Awali dari malam ini, jangan tunda besok pagi. Bangun malam, sholat sunat wudhu. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Setelah sholat sunat tahajud, barulah sholat sunat hajat. Hajat anak, hajat istri, hajat saudara yang sakit, hajat yayasan, hajat jamaah, hajat pondok, semua. Setelah itu baru ditutup dengan sholat witir. Usahakan bangun 1 jam sebelum azan subuh. Jadi kalau azan subuh kita di Riau jam 5, jam 4 itu sudah bangun, lalu kemudian sholat sunat tadi. Setelah itu masih ada waktu menunggu azan subuh, berzikir. Zikirnya diutamakan 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini 3 zikir. Ini kalau diamalkan, ini sholat sunat, berzikir, itu tak lama sesudah itu terdengarlah tarhim, lalu kemudian sholat subuh. Paksa-paksakan untuk datang ke masjid, paksa-paksakan untuk sholat di awal waktu, paksa-paksakan untuk datang sholat berjamaah. Karena yang namanya ilmu ini banyak. Kalau sekedar ilmu, maka orientalis, orang kafir, orang barat yang belajar Islam banyak ilmunya, tapi dia tak ada amal. Maka dalam Islam ini diajarkan kabura maqtan indallah, murka yang paling besar adalah antaqulu ma la taf'alun. Kamu hanya menuntut ilmu, hanya bicara tapi tidak mengamalkan. Paksa-paksakan puasa sunat. Kami kemarin kebetulan
Saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar. Kecuali pekan kedua. Nah, ini pekan kedua, ini jatah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itulah pekan kedua itu program kita namanya 20 jam. 20 jam berawal dari pagi tadi, pagi Jumat, sholat Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, sampai besok pagi dan besok siang. Nah, ini masih dalam program 20 jam. Adapun pekan ketiga, keempat, pertama itu saya di luar. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin di luar kota. Satu provinsi dapat jatah satu kali. Sumatera Utara satu kali, Sumatera Barat satu kali, Sumatera Selatan satu kali, Kepulauan Riau satu kali, Kalimantan satu kali, Sulawesi satu kali, Papua satu kali. Nanti di akhir Juli ini Jumat depan kita ke Pulau Madura, kemudian Jumat akhir Juli itu ke Jambi. Nah, jadi semuanya cuma dapat jatah hanya satu kali, dipadatkan semua jadwal itu menjadi 4 hari. Jadi kalau kebetulan puasa sunat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, yaitu puasa sunat Arafah dengan puasa sunat Muharram, Ashura. Walaupun musafir, tapi ini sunat, memang ini sunat, dilaksanakan baik, tidak dilaksanakan tidak ada dosa. Tapi saya orang yang ceramah, saya yang menyuruh orang, yang mengajak orang. Kalau saya sendiri mengajak, saya tidak mengamalkan, ada rasa di dalam lubuk hati itu macam tak betul yang saya lakukan. Saya menyuruh orang puasa, tapi saya sendiri tak puasa. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa lah Ustaz puasa? Ustaz musafir, memang betul. Tapi kalau tidak, terasa dia seperti melawan di dalam. Tak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Jadi mesti ada perjuangan. Berjuang sholat berjamaah, berjuang. Tadi Ustaz kami tidak tengok ada sholat berjamaah di sini. Saya dibawa tadi ke rumah ibu yayasan dan sampai di dalam ada muazzin, kita sholat isya berjamaah. Pilihannya antara dua, makanan sudah terhidang atau sholat isya. Ini kalau makan kita dulu nanti gawat. Nah, maka saya pilih kita sholat isya dulu berjamaah. Habis sholat isya berjamaah, sudah pulang, sudah lapang, barulah kita lanjutkan acara-acara berikutnya. Nah, ini berawal dari apa kata pepatah kita, alam bisa karena biasa. Jadi kalau kita biasakan, berawal dari keterpaksaan. Semua berawal dari keterpaksaan. Paksakan diri bangun pagi, paksakan diri ke masjid, paksakan diri bersedekah, paksakan diri keluar duit, paksakan diri keluar tenaga. Karena kalau tidak kita paksakan, kita tidak akan pernah beramal. Perjuangan pertama, makan halal. Perjuangan yang kedua, belajar. Karena ilmu banyak, amal tidak ada, ilmu tak diterima Allah SWT. Makanya ngaji. Tak paham tanya. Setelah mengaji, diamalkan, memaksakan diri. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wa abna'u sab'a sinin, ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum bil ashrah, pukul ketika umur 10 tahun. Nah, jadi anak itu memang di awal dari pukul, tapi pukulnya darbun ghairu mubarrih. Jangan sampai pukulnya luka, jangan sampai pada alat vital, jangan sampai hilang anggota tubuhnya, hanya sekedar memberikan efek jerah. Nah, ini dia yang ketiga. Berikutnya yang keempat, perjuangan melawan cinta harta kepada sedekah. Ini lebih berat lagi. Banyak orang mampu melawan mengantuk, banyak melawan sibuk, banyak, tapi melawan bakhil, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu cinta kepada harta secinta-cinta. Bakhil, pelit, kikir, medit, apa lagi? Ada seterusnya. Nah, ini penyakit manusia.
Manusia ini selalu berpikir nanti kalau saya sedekah, tapi alhamdulillah masyarakat teratap. Dulu ini dari masjidnya yang megah, yang mewah, lampunya. Dulu masjid ini biasa saja. Setiap saya balik dari Jakarta, pasti lewat di atas nampak. Asal udah nampak masjid Teratak Bulu, ini tak lama lagi akan landing di Sultan Syarif. Lewat Sungai Kampar, nampak masjid Teratak Bulu, tak lama lagi kita akan landing. Artinya apa? Masjid ini sudah menjadi ikon. Orang akan datang ke Pekanbaru, maka yang dia tengok adalah masjid ini. Mudah-mudahan Allah menjaga masjid ini. Siapa yang mewakafkan tanah ini dulu, lalu kemudian membangun masjid ini begini besar? Kalau kita baca Al-Fatihah, itu kita sebutkan namanya untuk almarhum Fulan bin Fulan Al-Fatihah, baru sampai dia. Tapi kalau untuk sedekah, tak apa disebut namanya. Kita selama tadi dari masjid ini, sholat maghrib berjamaah, mengaji sampai ke Isya, sholat Isya berjamaah, pengajian malam ini, maka pahalanya mengalir kepada semua orang yang berwakaf masjid ini, yang berwakaf lantai, berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf lampu, berwakaf. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Perjuangan yang keempat ini, yang keempat inilah perjuangan yang paling berat. Berjuang mencari makan halal berat, berjuang untuk mengaji berat, berjuang menuntut ilmu berat, berjuang untuk mengamalkan ilmu berat. Tapi di antara semua ini adalah berjuang melawan pelit, melawan bakhil, melawan kikir. Banyak orang mati tidak pernah sempat bersedekah sama sekali. Seumur hidup tak pernah bersedekah, seumur hidup tak pernah berinfak. Kalau pun ada hanya 1.000, 2.000, hanya terpaksa, hanya karena malu kepada orang. Nah inilah makanya dalam Islam itu amal yang paling banyak ini amal harta. 7: infak, zakat, wasiat, hibah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 amalan-amalan harta. Makanya umat Islam ini disuruh mencari harta. Dan kebetulan setiap masjid-masjid besar itu pasti dekat dengan pasar. Masjid yang pertama dibangun di Pekanbaru, Masjid Senamplan, itu di depannya pasar, pasar Senamplan, pasar bawah. Masjid kita di Teratak Bulu, itu juga di depannya pasar. Dan Masjid Nabawi itu juga di depannya pasar. Itu menunjukkan masjid tidak boleh lepas dari pasar, dan pasar tidak boleh lepas dari masjid. Makanya orang Islam kalau keluar dari masjid, doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, kasih kami rezeki. Jadi kalau ada masjid tak ada pasarnya, itu doa itu cuma kita membacanya. Ada masjid, ada pasar. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku minta rezekimu ya Allah. Karena di depan masjid langsung pasar. Orang yang berdagang, berjualan, berniaga, dia langsung pasar. Dan khotib Jumat ketika membacakan ayat itu ditujukan untuk orang yang ada di pasar. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang timbangan. Itu dibacakan oleh imam ketika sedang sholat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang curang timbangan. Ketika dia membeli, dia mau minta penuh. Ketika dia mau menjual, timbangannya curang. Itu sindiran untuk orang yang berniaga. Begitu juga ketika khotib Jumat mengatakan, marilah kita jujur, jangan kita bohong, jangan kita menjual barang yang buruk. Maka hubungan kait, hubungan yang aman sangat terkait. Ketika di kumandangkan azan, hayya 'alas shalah, maka pedagang-pedagang menutup. Kalau kebetulan dia punya istri, istrinya menjaga, karena perempuan tidak wajib sholat ke masjid, suaminya datang ke masjid. Setelah itu dia kembali ke tokonya,
barulah istrinya sholat. Begitulah hubungan kain antara pasar dengan masjid. Nabi tidak hanya membangun masjid. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi bangun Masjid Nabawi dan Nabi membangun pasar Islam. Karena di sana ada pasar orang Yahudi. Pasar Yahudi ada ribanya, pasar Yahudi ada curang timbangannya, pasar Yahudi ada bohongnya, pasar Yahudi ada tipunya. Kain-kain itu digantung. Kain jelek, kain buruk, kain bekas digantung. Lalu kemudian ada batu untuk lempar. Saya beli kain yang dilempar kena batu, lempar. Kemana batu itu jatuh, itulah kain yang dibeli. Kalau kebetulan batunya kena kain yang buruk, berarti yang untung penjual, karena duitnya sama, kainnya buruk. Kalau kebetulan kain yang jatuh kena batu, kain yang bagus, yang beruntung pembeli, karena duitnya sedikit tapi kainnya bagus. Ini judi. Maka ketika Islam datang, yang tiga itu dibuang. Yang pertama rish, tipu. Yang kedua gharar, judi. Yang ketiga zulm, aniaya. Semua transaksi jualan, kalau ada rish, kalau ada gharar, kalau ada zulm, maka jual beli itu haram, tak boleh dilanjutkan. Begitulah Islam datang. Dia tidak hanya mengurus orang tentang meluruskan shaf, tapi dia meluruskan timbangan. Tak bisa kita meninggalkan pasar. Kita hanya urus masjid, pasar kita tinggalkan, diambil orang lain. Maka sesuai dengan doanya, dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia itu seberang sana itu dunia. Sedangkan ini wa fil akhirati hasanah. Laisa bi khairikum man taraka dunya. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia. Ditinggalkannya pasar, hanya iktikaf di masjid, bukan orang baik. Wala akhiratahu lidunya. Bukan pula orang yang meninggalkan masjid, hanya dunia saja, ditinggalkan masjid, bukan. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir, yang kelima, perjuangan dari lalai menuju istiqomah. Ini istiqomah, ini perjuangannya luar biasa. Makanya balasannya juga luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat sebelum dia mati. Untuk orang yang istiqomah ini dikirimkan oleh malaikat membisikkan ke telinganya, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Karena orang yang mau mati itu ada dua perasaan, takut mati, takut sakratul maut, takut titian siratal mustaqim, takut pertanyaan munkar nakir, takut masuk neraka. Yang kedua sedih, sedih meninggalkan pasar, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri. Maka ketika mau mati itu orang istiqomah dapat dua, hilang takutnya, hilang sedihnya. Setelah hatinya itu bersih, hilang takut, hilang sedih, baru dibahagiakan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dia orang-orang yang diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah mutmainnah, sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridha kepada Allah, dan Allah pun meridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hamba. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Jadi kita ini tetap semua yang dilakukan oleh masjid ini dalam rangka istiqomah. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, hari raya Kurban, hari raya Idul Fitri, menyambut 1 Muharram, malam nisfu Sya'ban, acara wisuda anak TK, acara khataman anak mengaji, acara melepas jamaah haji, menyambut jamaah haji. Itu semua itu sebetulnya cara supaya istiqomah. Itu tak usah permasalahkan
Maulid Nabi, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah nuzul Quran, bid'ah menyambut. Jangan terjebak pada casingnya, namanya saja itu, tapi isinya adalah bagaimana kita supaya istiqomah. Coba kita tengok bagaimana istiqomah dalam satu hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, baca Quran, zikir, infak, sedekah. Itu menjaga satu hari. Bagaimana menjaga satu minggu? Sholat Jumat, wirid Yasin, baca Quran, pengajian, ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji akhlak. Bagaimana menjaga dari waktu ke waktu? Dari maghrib tadi ke isya, dari maghrib ke isya anak-anak ngaji, dari maghrib ke isya mengulang hafalan. Dari isya, sebetulnya dalam Islam habis isya tidur supaya mudah bangun malam. Makruh hukumnya ngomong dunia, ngobrol masalah dunia setelah isya, kecuali berbicara agama. Ini kita malam ini 1 jam berbicara masalah agama. Apa itu hijrah? Kenapa kita hijrah? Dan hijrah itu berapa macam? 5 hijrah yang kita bahas malam ini. Itu untuk bekal kita. Habis itu kita pulang tidur karena besok ada aktivitas. Besok acara kita subuh di Masjid An-Nur, karena besok An-Nur acara 1 Muharram tahun baru hijrah, dan juga acara untuk program santunan anak yatim, acara khitan dan lain sebagainya. Lalu kemudian banyak program-program yang sifatnya sosial, acara keislaman, untuk ilmu dan lain sebagainya. Itulah 5 poin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah ini bernilai amal soleh selama kita di Masjid Raya Teratak Bulu ini, bernilai i'tikaf insyaallah. Saya ucapkan selamat tahun baru hijrah 1447. Mudah-mudahan tahun 1447 ini lebih baik daripada tahun 1446. Kita istiqomah mencari makan yang halal, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah mengamalkan ilmu, istiqomah menjaga diri dari pelit bakhil, dan yang paling puncaknya adalah kita betul-betul istiqomah, dan buah dari istiqomah adalah mati husnul khatimah. Ala hadirin yang al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqnal istiqamah, berikanlah kami istiqamah ala syariatil ghurrah, dalam syariat yang benar, wa tariqatil baydah, dalam jalan yang lurus. Allahumma anzil rahmatan was salamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balik hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada ya Allah. Allahumma ja'al hadhihi sanata, jadikanlah tahun 1447 ini khairan mimma qablaha, lebih baik daripada tahun sebelumnya ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan, jadikanlah Teratak Bulu, jadikanlah Riau negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuh-musuh kami semua Israel, laknat Engkau untuk mereka semua ya Allah. Allahumma dafa'an al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan riba. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.